mengenai sosok Nabi mulia, baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayat terakhir dari surat At-Taubah ini memang khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Bapak Ibu ada yang hafal. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Dalam riwayat yang lain, qiraah yang lain, boleh dibaca anfasakum. Nah, jadi ini ada dua qiraah. Qiraah itu banyak, ada yang qiraah 1-7, ada yang qiraah 10. Nah, ini satu di antara sekian banyak qiraah. Jadi qiraah dalam membaca Al-Qur'an ini boleh dibaca anfasakum. Apa bedanya? Kalau anfas itu merupakan level tertinggi yang dimiliki oleh seseorang. Jadi kalau Nabi itu dalam ayat ini disebut, telah sungguh telah datang di tengah-tengah kalian seseorang. Jadi melalui kata anfas ini sudah menunjukkan bahwa orang yang datang ini yang dimaksud oleh Allah itu memiliki derajat tinggi, dari garis keturunan yang tertinggi, kemuliaan yang tertinggi. Sebab Nabi Muhammad SAW itu kalau ditarik ke atas, garis keturunan beliau nasabnya bersambung dengan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Nabi Ismail punya keturunan beliau orangnya disebut Kinana. Nah, kemudian turun lagi ke bawah ada suku Quraisy. Nah, di antara suku-suku yang mulia di Jazirah Arab saat itu adalah suku Quraisy. Dan ternyata di dalam suku Quraisy tersendiri, itu ada marga yang mulia, yaitu Bani Hashim. Dan Nabi SAW itu terlahir dari keturunan yang mulia, sukunya mulia, marganya mulia, dan berasal dari Nabi Ismail alaihissalam, seorang Nabi yang mulia pula. Nah, ini Nabi SAW. Azizun alaihi ma anitun harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi SAW itu beliau punya sifat kasih sayang yang sangat luar biasa, rela menderita untuk umatnya. Kemudian apalagi, beliau punya kerisauan yang sangat tinggi terhadap umatnya. Bil mu'minina raufur rahim, sangat lembut, sangat penyayang dengan orang-orang beriman. Nah, ini beliau sampaikan, ini saya tambahi, beliau sampaikan kemarin malam itu. Jadi dua sifat ini sebenarnya milik Allah khusus. Sifat Ar-Rauf, Ar-Rahman ini khusus milik Allah. Dan tidak Allah sematkan kedua sifat tersebut kepada manusia manapun, kecuali hanya kepada Nabi SAW. Jadi kalau ada orang diberikan sifat, dalam diri orang itu ada sifat Allah, Ar-Rauf, Ar-Rahim, ini orang ini akan mulia, dimuliakan oleh orang lain, kemudian dicintai oleh makhluk yang lain. Nah, Nabi SAW itu beliau merupakan cahaya, nurun wa kitabun mubin. Beliau itu merupakan cahaya. Jadi di dunia ini kan kita butuh cahaya. Kalau misalnya saat ini kan malam, kita tidak ada penerangan sinar dan cahaya, jangankan jalan, nyari sandal kita nggak jumpa, sebab nggak nampak. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalnaka syahidan mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah." Terakhir, wasirajan munira. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah mengutusmu wahai Muhammad sebagai syahidan. Syahidan itu pemberi saksi. Sebab umat ini nanti di akhirat, nah, anak yang depan Pak, tolong diamankan yang depan. Nah, ditaruh di belakang saja, ribut soalnya di depan. Nah, jadi syahid, makna dari kata syahid itu adalah saksi. Jadi umat Nabi SAW